Ya, pemirsa, uji coba ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober mendatang. Saya akan membahasnya dengan Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, AKBP Budianto. Pak Budi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan Pak Nirwono Yoga, Pak Yoga, pengamat tata kota, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bayu. Iya, Pak Budi, ini kan masih akan sosialisasi di 1 Oktober mendatang. Ketika sosialisasi diberlakukan, mekanismenya seperti apa? Apakah sudah langsung nantinya yang melanggar akan seperti tadi di tayangan di print lalu mendapat surat peringatan yang dikirim lewat pos, atau diperingatkan dengan cara lain? Ya, kita sama-sama tahu ya kalau melihat di lapangan itu pelanggaran sekarang sudah begitu masifnya gitu. Ya. Sehingga mungkin bahwa penegakan hukum yang selama ini kita lakukan dengan cara-cara konvensional, saya kira sudah tidak efektif lagi ya. Sehingga nanti Pak Dirlantas Polda Metro Jaya akan menggulirkan, mengembangkan penegakan hukum yang didukung oleh alat elektronika, di mana bahwa dalam program tersebut nanti akan dipasang di simpang-simpang tersebut dipasang CCTV ANPR, Automatic Number Plate Recognition, ya, di mana bahwa alat tersebut nanti bisa mendeteksi plat nomor secara otomatis, kemudian bisa juga nanti mereka memfoto secara mengcapture secara otomatis, kemudian nanti CCTV tersebut terconnecting dengan back office. Nanti situ ada petugas dari Gakum, kemudian petugas dari Regiden, masing-masing punya tugas masing-masing. Dari Gakum mereview data yang masuk, kira-kira mana yang perlu melakukan suatu penegakan hukum dengan data yang sudah masuk itu. Kemudian nanti dari Regiden meneliti database, kira-kira bahwa monopol ini pemiliknya siapa. Kemudian nanti kita cross check, kemudian kita lakukan suatu pemanggilan dengan tilang. Ini ketika masa sosialisasi nanti berlangsung per 1 Oktober juga sudah diperingatkan mendapat teguran jenis pelanggarannya dikirim ke rumah? Ya, saya kira Pak, setiap program itu kan kita melaksanakan secara bertahap, pertama untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat, sama dengan proses mungkin kemarin program Ganjil Genap kan sama. Ya. Tahap sosialisasi, saya kira sekarang ini juga merupakan bagian proses daripada sosialisasi. Kemudian nanti insya Allah kalau nggak ada perubahan uji coba bulan Oktober. Kemudian nanti implementasi, nanti lihat hasil evaluasi. Nanti pada saat uji coba kita penegakan hukum tidak ada, karena uji coba juga merupakan suatu bagian proses dalam rangka untuk penajaman sosialisasi yang sudah kita lakukan, kita tajamkan di tahap uji coba tersebut. Baik, Pak Yoga, ini lokasinya di Sudirman Tamrin. Ya. Pendapat Anda? Ya, ini kan sebagai contoh atau etalase kota ya untuk Jakarta sebagai jalan protokol, tentu akan mudah disorot nih sebenarnya tingkat keberhasilan tidaknya pelaksanaan tilang elektronik ini. Nah, tapi ada dua nih menarik nih Pak Budi yang perlu kita cermati. Yang pertama memang tingkat kedisiplinan berlalu lintas masyarakat kita masih rendah ya. Jadi kalau tadi kita lihat di tayangan tadi, mobil atau motor yang berhenti di lewat batas garis saja ya. Batas garis yang zebra cross tadi itu kan ada garis pembatas di mana mobil atau kendaraan harus di bawahnya itu. Nah, mohon maaf, ini kalau kita lihat hari-hari orang lewat dari garis itu kan. Nah, ini juga nanti jadi evaluasi apakah itu nanti juga langsung kena e-tilang atau tidak. Karena kalau itu yang jadi, bisa dipastikan pagi dan sore hari itu panen ya. Karena pasti pada jam-jam pagi dan jam-jam sore itu namanya orang melanggar marka itu paling banyak. Ini bagian dari disiplin menurut saya yang juga harus ditegakkan gitu. Terus kemudian paling banyak juga kita sering lihat motor naik ke trotoar, orang parkir di tempat yang bukan tempatnya. Nah, ini juga bagian dari pelaksanaan dari tilang elektronik atau tidak gitu. Karena kalau itu jadi pasti lebih banyak juga gitu kan, karena pemandangan sehari-hari juga yang kita lihat. Kedua, PR terbesar kita adalah tadi Pak Budi cerita tentang kita kan mengandalkan nomor polisi. Nah, persoalannya kita ini adalah alamat yang di STNK ya, ini belum tentu sama dengan alamat pemilik kendaraan tersebut gitu. Nah, ini juga PR besar ya, karena perlu ada semacam kayak klarifikasi apakah benar nama yang tertera di dalam STNK tadi tersebut sesuai tidak dengan alamatnya. Karena selain juga banyak proses jual beli ya yang belum ganti nama dan sebagainya, banyak juga orang yang punya, terutama kalau bisa kita katakan kalau pemirsa masih ingat pemilik kendaraan mewah umpamanya, itu belum tentu alamatnya sama dengan alamat yang dia tempat tinggal gitu. Nah, ini juga jadi catatan menurut saya yang bagian dari sosialisasi di pelaksanaan tadi. Sebelum ke catatan teknis yang tadi disampaikan Pak Yoga, ada satu yang cukup krusial, yaitu ketersediaan CCTV. Tadi kalau kita lihat sedang juga dalam proses pemasangan, Pak Budi.
Itu siang hari ya. Kalau malam hari ada kendala nggak nanti ini? Nah, katanya bisa ya Pak Budi, masih bisa terlihat walaupun dalam kondisi gelap. Tapi apakah jumlah CCTV ini sudah cukup dan sudah bisa mensupport kebijakan yang akan diuji coba ini? Ya, saya kira gini, proses dalam rangka untuk menggodok program ini saya kira sudah cukup panjang. Ya. Dari mulai rapat-rapat internal, kemudian kita juga koordinasi dengan CJS, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, termasuk juga dengan jasa jasa ekspedisi kita juga sudah koordinasi juga. Kemudian survei penempatan CCTV juga udah kita survei juga, termasuk juga merek daripada CCTV yang akan kita gunakan pun sudah kita survei, sudah kita uji coba juga sejauh mana alat ini, sejauh mana akurasinya juga udah. Artinya sudah terpasang di banyak titik. Kemudian kita tambahkan ya, sebenarnya program ETLE ini, Electronic Traffic Law Enforcement, ini sebenarnya kita menjalankan amanah undang-undang. Karena bahwa secara aspek yuridis yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009, di situ pasal 272 bahwa dalam rangka untuk mendukung penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas, itu kita bisa dibantu namanya alat elektronika. Hasil daripada alat elektronika dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Kemudian dalam Undang-Undang ITE juga ada, di dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 5 itu bahwa informasi elektronika, dokumentasi dan hasil ceritanya ini juga dapat digunakan sebagai alat bukti. Ini merupakan suatu perluasan alat bukti yang sudah ada dalam hukum acara. Itu di dalam pasal 184 itu alat bukti kan meliputi keterangan ahli, saksi, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa. Dari aspek hukum itu ya memang sudah ada dasar hukumnya. Pak Yoga, namanya kebijakan pasti nantinya akan ada pro dan kontra di masyarakat, ini biasa, pasti. Apalagi di masa-masa uji coba. Tapi dari kebijakan yang sudah panjang sekali digodok ini, apa yang Anda lihat keuntungannya ketika benar-benar sudah bisa diterapkan tidak hanya di Sudirman Tamrin, tapi di seluruh wilayah ibu kota? Ada dua sebenarnya yang paling menonjol. Yang pertama kan yang akan dikampanyekan tertib berlalu lintas sebenarnya kan. Jadi orang tertib berlalu lintas itu nggak ada petugas polisi ya harus tertib gitu. Itu keberhasilannya sebenarnya ada di situ. Jadi bukan kita disiplin karena takut ada petugas. Kita kan seringkali takut itu disiplin karena takut. Budaya masyarakat kita. Nah itu yang menurut saya harus dirubah ya, berlalu lintas itu. Jadi inilah posisi dari alat elektronik itu sebenarnya itu, menggantikan petugas tapi melakukan penindakan dengan tegas. Itu satu. Kedua, tentu yang diharapkan dari masyarakat ini kan dengan adanya sistem elektronik ini kan praktek pungli kan jadi hilang karena tidak ada ketemu fisik personal. Nah, ini juga mendidik masyarakat juga gitu. Artinya dia bertertib lalu lintas, kalau dia melanggar otomatis konsekuensinya dia harus didenda gitu kan. Nah, ini penting bagaimana orang pada dasarnya mau kendaraan motor maupun mobil harus tertib berlalu lintas. Itu kuncinya sebenarnya keberhasilan program ini. Pak Budi, ini ketika dalam masa uji coba kan tidak ada penindakan, tapi tidak ada petugas juga di lapangan yang memberi peringatan, atau sebenarnya sudah ada petugas di lapangan? Tetap ada gini. Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, sebenarnya ada yang bersifat represif justice dan non justice gitu. Jadi kerjaan kita berorientasi seakan-akan bahwa penegakan hukum hanya menggunakan tilang gitu. Ya pada saat uji coba memang represif justice yang menggunakan tilang kita laksanakan, tapi yang bersifat non justice kita bisa memberikan teguran-teguran juga bahwa di sini sudah diberlakukan program ini apa dan sebagainya, sambil memberikan suatu pemahaman tentang program ini sehingga pada saatnya nanti masyarakat betul sudah paham dan mengerti dan mematuhi juga program tersebut, sehingga karena begini, kalau tadi berbicara masalah pro kontra gitu dalam negara demokrasi kan biasa ini merupakan suatu dinamika. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 pasal 256 juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak keikutsertaan dalam rangka penyelenggaraan masalah-masalah lintas dan angkutan jalan, bisa memberikan suatu masukan, dukungan, saran apa dan sebagainya. Sehingga kita positive thinking. Kalau ada yang kontra kita positive thinking, berarti mereka peduli dan ikut serta dalam penyelenggaraan ini secara tidak langsung. Pak Yoga, urgensinya ketika ini diterapkan dengan budaya masyarakat yang sejauh ini masih seperti ini, apakah Anda melihat sesuatu yang memang ini harus segera diberlakukan untuk menerjemahkan amanat undang-undang? Ya, kalau kita bicara undang-undang malah kita udah hampir 10 tahun depan ini kan. Artinya ketinggalan. Udah ketinggalan. 2009 disahkan. Artinya justru menurut saya ini jadi semacam kayak momentum. Jadi menyambut 10 tahun pemberlakuan undang-undang lalu lintas tadi gitu kan. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi elektronik tilang tadi gitu. Justru pintu masuknya bisa bagus gitu kan. Jadi momentumnya dapat gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua,
ini kan suatu hal yang sudah lazim dilaku di kota-kota dunia sebenarnya. Bahkan kalau kita seperti ke Singapura, ke Australia, bahkan juga ke Jepang, nggak ada polisi di jalan itu sedikit malahan. Nah itu kan berarti tingkat disiplinnya sudah berhasil. Terus kemudian elektronik tilang ini kan sebenarnya sebagai alat untuk mengendali sebenarnya. Nah ini yang penting diedukasi kepada masyarakat gitu. Jadi Anda tertib lalu lintas, nggak ada petugas gitu loh ya. Nah, kalau Anda mencoba melanggar, sudah ada loh ini kamera CCTV yang akan merekam pelanggaran Anda. Ini yang menurut saya juga harus diedukasikan gitu. Jangan sampai gini loh. Dia pura-pura melanggar, tiba-tiba kaget ya nanti ya Pak ya. Dikirimin surat bukti denda tilang itu kan gitu. Apalagi kalau akumulasi lagi ya kalau sampai dia tidak membayar gitu. Sama, ini juga kita menambahkan ya. Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum ya, tadi kita sudah bagi justice dan non justice. Kemudian kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, janganlah kemudian hanya dilihat dari aspek yuridis, karena di situ juga ada suatu proses pembelajaran, ada proses edukasi juga di situ, ada mengedukasi mereka, minimal pembelajaran juga. Oh iya, kalau udah ditilang apa dan sebagainya, minimal menyita waktu ini apa dan sebagainya. Emang berdisiplin itu sangat perlu sekali. Pak Budi, terakhir ini kesiapan polisi, artinya tidak hanya sumber daya manusianya saja, tapi CCTV dan segala sistem yang akan diberlakukan untuk program ini sejauh ini sudah siap? Ya, pertama yang jelas SDM ya, karena nanti di PKOP itu kan ada yang mengawakin ya. Yang jelas SDM juga kita siapkan, sudah kita berikan suatu pelatihan-pelatihan juga, termasuk juga alat CCTV ANPR yang bisa mengcapture secara otomatis juga sudah beberapa kali kita juga sudah studi banding juga ya, termasuk alatnya mana mungkin yang tingkat akurasinya tinggi nanti akan kita gunakan. Baik. Termasuk juga mudah-mudahan kesiapan masyarakat juga, makanya sosialisasi sekali dalam rangka memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat. Baik, kita tunggu nanti di sosialisasi 1 Oktober mendatang. Pak Budi, Pak Yoga, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini masih kosong. Lalu siapa yang akan mengisi kursi tersebut? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.